Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikum Dr. Andus Muhammad Sobarudin MA. Selamat pagi teman-teman semua. Anda takut berbicara di depan umum? Cemas dengan penampilan Anda? Atau gugup dan tidak percaya diri dengan presentasi Anda? Mari kita tonton video berikut ini. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang bakat, sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakuti manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang satu susahnya bertahan hidup. Dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering, dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh, ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain nggak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan nggak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk nggak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah. Latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua mau nggak mau suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik nafas dalam-dalam. Menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Atina Ainun Mardia, ada Farah Yolanda Syakila, dan Adelia Prahesti Sekararum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian public speaking, penyebab seseorang takut berpublic speaking, planning public speaking, dan manfaat dari public speaking. Yang pertama, sebenarnya apa sih itu public speaking? Public speaking berasal dari dua kata, yaitu public dan speaking, di mana public berartinya umum dan speaking artinya berbicara. Jadi public speaking adalah berbicara di depan umum dengan tujuan memberikan informasi, menyampaikan pendapat, mengajak, memotivasi, memengaruhi, dan memberikan pengumuman.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tidak semua orang di dunia ini pandai untuk berbicara di muka umum. Bahkan ada beberapa orang yang takut untuk melakukan public speaking. Umumnya, seorang yang takut berbicara di depan umum itu disebabkan oleh kecemasan. Kecemasan sendiri berhubungan dengan kepercayaan diri seseorang, di mana orang yang pernah mengalami kecemasan secara verbal maupun non-verbal, dia akan mengalami rasa panik. Perasaan panik inilah yang kita sebut dengan serangan panik atau panic attack. Panic attack sendiri adalah suatu kondisi di mana menyebabkan seseorang mengalami kecemasan dan ketakutan yang tidak normal. Hal ini ditandai dengan tangan berkeringat, jantung berdebar, telapak tangan dan kaki dingin, terasa dingin, dan lain-lain. Pasti teman-teman di sini juga pernah merasakan perasaan seperti itu saat akan melakukan pidato, lomba, maupun presentasi di depan umum. Selain karena kecemasan itu sendiri, seseorang takut untuk melakukan public speaking mungkin dikarenakan adanya gangguan. Gangguan-gangguan ini dapat berupa gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan semantik, gangguan psikologis, gangguan status, gangguan kerangka pikiran, dan gangguan budaya. Next. Gangguan fisik sendiri adalah gangguan atau rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis. Contohnya adalah jarak yang jauh, jarak yang sulit dijangkau, dan tidak ada transportasi. Selain itu, hambatan fisik juga didefinisikan sebagai gangguan organik, yaitu salah satu dari panca indera penerima yang tidak berfungsi. Kemudian ada gangguan teknik. Gangguan teknik ini terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berpublic speaking mengalami gangguan. Gangguannya ini dapat dikarenakan adanya gangguan audio, gangguan visual, maupun gangguan jaringan. Dan yang kemudian ada gangguan semantik. Gangguan semantik ini adalah gangguan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan bahasa. Contohnya adalah saat kita tidak sengaja menggunakan bahasa atau bahasa daerah atau bahasa asing. Yang selanjutnya ada hambatan atau gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini terjadi karena masalah internal individu, seperti kecurigaan penerima terhadap sumber dan orang lain. Kemudian ada gangguan status. Gangguan status adalah gangguan yang disebabkan oleh social space antara peserta komunikasi dan penerima atau pendengar, seperti perbedaan status antara orang tua dan anak, perbedaan status antara atasan dan karyawan, dan perbedaan status antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada gangguan kerangka pemikiran. Gangguan kerangka pemikiran ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap informasi yang digunakan dalam komunikasi atau tuturan tersebut. Dan yang terakhir ada gangguan budaya. Gangguan budaya ini disebabkan adanya perbedaan nilai yang dianut oleh semua pihak yang terlibat dalam pertukaran norma dan kebiasaan. Next. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang mengetahui bagaimanakah cara atau solusi untuk mengatasi kecemasan dan gangguan yang ada dalam berpublic speaking? Tenang saja, semua permasalahan pasti ada solusinya. Begitu juga dengan kecemasan dan gangguan dalam berpublic speaking. Solusi dari kecemasan dan gangguan dalam berpublic speaking adalah dengan melakukan perencanaan atau planning public speaking. Pasti kita semua di sini sudah tidak asing dengan istilah planning atau perencanaan. Next. Perencanaan sendiri merupakan proses menentukan tindakan apa yang harus dilakukan di masa depan melalui urutan pilihan untuk mencapai tujuan yang tepat, terarah, dan efisien. Perencanaan sendiri adalah tentang tujuan.
yaitu apa yang harus dilakukan, dan sarana bagaimana cara untuk melakukannya pada saat yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan dengan menggambarkan serta menuliskan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi di sini planning public speaking adalah merencanakan berbagai tindakan untuk melakukan public speaking sebelum maupun sesudahnya. Untuk planning public speaking sendiri akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Berbicara di depan umum memanglah tidak mudah. Banyak persiapan yang harus kita lakukan. Planning dalam berpublic speaking sebagai berikut. Persiapan topik, persiapan materi, persiapan tempat, persiapan penampilan fisik, dan latihan. Next. Persiapan topik. Persiapan pertama yaitu penyiapan topik atau tema yang akan seorang public speaker sampaikan. Topik juga bisa diartikan sebagai subjek atau pokok permasalahan yang ingin diberitahukan kepada khalayak umum. Pemilihan topik yang tepat berdasarkan kepada satu, topik yang dibahas adalah topik yang benar-benar ia pahami. 2. Analisis pendengar. Seorang public speaker harus mengetahui kepada siapa ia memberikan informasi. Informasi itu harus memiliki dampak kepada pendengarnya. 3. Identifikasi kejadian di mana biasanya diambil dari kejadian yang sedang happening atau sedang tren. Yang keempat, pilih area subjek pembahasan pembicaraan umum, lalu dipersempit lagi dengan subjek yang khusus sampai akhirnya pada subjek yang tersempit. Yang kedua ada persiapan materi. Setelah seorang public speaker mengetahui topik yang akan disampaikan kepada audiensnya, maka persiapan selanjutnya adalah menyiapkan materi. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai media informasi seperti internet, majalah, buku, jurnal, dan media lainnya yang dapat dipercaya. Public speaker harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan audiens, menyusun struktur materi dengan baik sehingga mudah dipahami oleh audiens, serta mengetahui tujuan dari apa yang diinformasikan. Secara umum, tujuan dari public speaking adalah memberikan informasi, membujuk, meyakinkan, atau memberi instruksi kepada pendengar. Tujuan public speaking juga tergantung pada tujuan umum dari ide atau subjek pembicaraan. Dengan ide penggunaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Contohnya tujuan umumnya adalah supaya masyarakat mengetahui pentingnya vaksinasi sehingga masyarakat tertarik untuk divaksin. Tujuan khususnya adalah mengemukakan kepada audiens mengenai apa yang terjadi jika seseorang divaksin itu bagus untuk memperkuat kekebalan tubuh dan manfaat lainnya. Next. Persiapan tempat. Bukan hanya mengetahui audiens saja yang perlu dilakukan public speaker, tapi ia juga harus mengetahui tempat apa yang akan ia gunakan saat presentasi, apakah indoor ataupun outdoor. Lalu juga memperhatikan posisi saat berbicara, biasanya di atas panggung dan maksimal hadir setengah jam sebelum acara berlangsung. Next. Persiapan penampilan fisik. Audiens cenderung menilai penampilan seorang public speaker pertama kali, oleh karena itu, penampilan sangatlah penting bagi seorang public speaker. Adapun hal yang perlu diperhatikan dari penampilan adalah satu, kesesuaian pakaian, kerapian, dan kebersihan. Yang kedua, body language yang bagus seperti badan tegak, guratan wajah bersahaja dan tegas. Ketiga, berbicara sesuai dengan intonasi yang sesuai. Yang keempat, keadaan tangan santai dan dapat melakukan gerakan yang seproporsional mungkin. Dan yang kelima, keadaan kaki jangan terlihat tegang atau jangan melakukan hal-hal yang terkesan aneh. Next. Yang terakhir adalah latihan. Ada banyak cara untuk latihan public speaking, seperti berbicara di depan umum, berbicara sendiri di kamar mandi, atau bahkan berlatih menggunakan perekam suara di smartphone. Semakin banyak latihan, maka semakin Anda menguasai materi dan latihan akan mempermudah seorang public speaker berbicara saat tampil.
Pada saat seseorang hendak melakukan public speaking, kerap kali mengalami berbagai hambatan atau kendala, sehingga diperlukan persiapan khusus dan cara mengatasi kendala yang ada. Kendala yang dihadapi, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tersebut. Ada beberapa langkah agar bisa mengatasi hambatan saat akan melakukan public speaking, yaitu 1. Mempersiapkan materi dan referensi secara matang. Yang kedua, bersikap dengan wajar, artinya tidak berlebihan dalam berharap. Yang ketiga, meminta ulasan maupun komentar dari mentor mengenai teknik dalam public speaking. Yang keempat, menganggap crowd adalah sederajat. Yang kelima, mempelajari seni berbicara, model komunikasi, dan teknik menjadi center of interest. Dan yang keenam, mengatur pernapasan dengan cara pernapasan dan pemanfaatan suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari public speaking. Kami mengutip dari Nikita pada tahun 2011 memaparkan mengenai manfaat dari public speaking. Yang pertama, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri berhubungan dengan kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki, sehingga mampu menghadapi segala sesuatu dengan baik ataupun buruk dengan tenang. Yang kedua, peningkatan keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan memudahkan seseorang untuk menyampaikan pesan, informasi, ataupun ide agar diketahui oleh orang lain. Nah, yang ketiga, peningkatan kemampuan atau keterampilan organisasi atau increase organizational skills. Organisasi adalah sebuah wadah yang memiliki visi, misi, ataupun tujuan yang sama. Keterampilan organisasi yang mumpuni dapat berkontribusi dalam tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya adalah pengaruh sosial yang lebih besar. Biasanya, seseorang yang memiliki keterampilan yang baik dalam berkomunikasi akan lebih dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Tentu saja hal ini akan bermanfaat sehingga dapat merubah sikap, persepsi, ataupun tingkah laku dari audiens sesuai dengan yang speaker pikirkan. Nah, yang kelima, ada peningkatan kemampuan untuk mendengarkan. Ada pepatah mengatakan, dengarkanlah terlebih dahulu sebelum Anda berbicara. Kemampuan public speaking akan benar-benar mengetahui apa yang akan disampaikan, maka ia harus mendengarkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, kebutuhan bertemu dengan orang baru atau greater possibility of meeting new people. Semakin banyak kita bertemu dengan orang lain, maka semakin banyak pula lah ilmu yang kita dapat. Kemampuan public speaking akan memudahkan kita untuk bertemu dengan orang baru, sehingga seseorang pembicara akan menjadi pribadi yang mudah bergaul dan mudah beradaptasi. Selanjutnya, mengurangi kecemasan dan ketakutan. Manfaat public speaking inilah yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena kecemasan adalah gangguan yang paling susah untuk dihilangkan. Kecemasan dapat hilang jika seseorang terbiasa melakukan hal yang sama. Public speaking akan dapat mengurangi kecemasan karena terbiasa melakukannya dengan 2 orang atau lebih secara berulang-ulang. Selanjutnya, improve your memory atau peningkatan memori. Dalam berpublic speaking, seorang speaker akan menyampaikan materinya dan latihan dengan materi itu terlebih dahulu. Dan biasanya materi yang disampaikan juga akan berulang. Hal inilah yang dapat meningkatkan daya ingat dari seorang public speaker. Yang selanjutnya, peningkatan kemampuan persuasi.
Seorang pembicara memiliki kemampuan mempengaruhi serta mengajak audiensnya agar ketika pembicaraan berbicara, maka akan mengarahkan audiens sesuai dengan persepsinya. Yang terakhir, kontrol yang lebih besar atas emosi dan bahasa tubuh. Dapat mengontrol emosi merupakan satu dari manfaat memiliki kemampuan berpublic speaking. Hal ini disebabkan seseorang pembicara akan memahami audiens dengan berbagai sifat serta latar belakang yang berbeda sehingga secara tidak langsung akan dapat mengontrol emosinya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah public speaking merupakan bagian dari komunikasi. Public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk memberikan informasi, membujuk, memotivasi, menghibur, memengaruhi orang lain sehingga tercapainya pemahaman atau kesepakatan. Berpublic speaking tidaklah mudah sehingga kita harus memiliki planning public speaking seperti persiapan materi, latihan, persiapan penampilan, persiapan tempat, dan persiapan mental. Baik, kita tutup diskusi kita kali ini dengan sebuah kata dari Theodore Roosevelt. Setiap kali kita menghadapi ketakutan, kita mendapatkan kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam melakukan hal itu. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi dari kami, semoga bisa memberi arti. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.